Baik, Ibu mulai saja untuk PJJ pada pagi hari ini. Sambil menunggu temannya yang lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Mas Viko belum hadir ya? Oke, yang lainnya, Mas Surya Hadiwinata mungkin bisa memimpin doanya.
Siap, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keinginan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari dapat kita terapkan pada kehidupan kita. Terus berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih Mas Surya. Oke, membahas ulangan yang kemarin bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Nilainya juga bagus-bagus kok. Beberapa ada yang belum mengikuti penilaian harian yang kedua, mungkin nanti bisa bilang ke Ibu mau ulangan susulannya kapan. Yang jelas sebisa mungkin sebelum UAS besok ya, sudah menghubungi Ibu kembali. Oke, agenda hari kita hari ini adalah membahas materi peluang. Sebelumnya ada yang tahu nggak peluang itu apa? Ada yang paham? Atau mungkin sesuai dengan itulah apa namanya pemahaman kalian sebelum membaca buku. Oh, peluang itu apa sih yang terlintas di pemahaman kalian aja? Enggak. Kalau menurut saya, peluang itu kayak kemungkinan terjadinya suatu kejadian gitu, Bu. Oke, betul ya. Peluang pengertiannya atau mungkin kalau sesuai dengan pemahaman kita seperti itu. Peluang adalah besarnya kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Jadi, semisal seperti contohnya kita melempar sebuah koin. Nah, hal apa sih yang nanti terjadi? Entah itu yang keluar nanti berupa gambar ataupun angka. Itu yang dinamakan dengan peluang. Sebelum kita memasuki materi yang lainnya, peluang ini dia ada dua pembagian materinya, yaitu yang pertama ada aturan pencacahan, dan kemudian ada yang namanya kejadian majemuk. Oke, selanjutnya Ibu lanjut ke... Bu, maaf suaranya menggema, Bu. Sebentar ya. Bisa mendengar suara Ibu? Sudah tidak menggema? Mau dilanjutkan? Suaranya tidak jelas lagi. Oke, Ibu lanjutkan ya. Yang pertama akan Ibu bahas adalah kaidah pencacahan.
Kaidah penjajaan ini merupakan aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin akan terjadi. Contoh, di sini Ibu punya kasus di mana Ari memiliki 3 baju, warnanya hitam, putih, merah, dan yang kedua dia punya 2 celana, panjang dan pendek. Nah, berapa banyak cara Ari untuk memakai baju dan celana yang dia miliki? Kan kalau semisal dia memakai baju dan celana, bisa jadi dia pakai celana panjang dengan baju warna hitam, merah, ataupun putih. Dan dia juga bisa memakai celana pendek dengan baju hitam, baju merah, dan baju putih. Nah, kemungkinan cara pemakaiannya berarti kan dia bisa memakai celana panjang hitam, kemudian celana panjang dengan baju warna merah, celana panjang dengan baju warna putih. Nah, inilah yang dinamakan kaidah pencacahannya. Kemudian dalam materi peluang, kita akan menemui yang namanya ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Disimbolkan dengan S. Contohnya di sini Ibu punya ruang sampel dari sebuah dadu, mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, itu yang disebut dengan ruang sampelnya. Lingkupnya itu yang disebut dengan ruang sampel. Kemudian contoh yang kedua, apabila 2 buah koin dilemparkan, maka tentu diminta untuk menentukan ruang sampelnya. Maka ruang sampelnya adalah seluruh kejadian yang mungkin nanti akan terjadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, jadi kalau ruang sampel itu berarti kalau semisal kita punya suatu percobaan, nah hasil-hasil dari percobaan itu yang kita namakan ruang sampel, himpunannya tersebut. Kemudian kalau titik sampel, dia adalah bagian dari ruang sampel. Misal kalau di sini seperti contoh pada ruang sampel ini, dia punya ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk titik sampelnya berarti dia anggotanya. Jadi kalau semisal di sini dilihat dari ruang sampel dadu, berarti titik sampelnya ada titik 1, titik dadu bermata 2, titik dadu bermata 3, titik dadu bermata 4, titik dadu bermata 5, dan titik dadu bermata 6. Kalau pada contoh ruang sampel berarti kalau titik sampelnya pada soal yang kedua, berarti titik sampelnya adalah titik AA, titik AG, titik GA, dan titik GE, GG. Jadi kalau titiknya itu dia hanya 1, 1, 1, 1 gitu ya. Tapi kalau ruang sampel, dia adalah seluruh hasil dari percobaan tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu lanjutkan terlebih dahulu jika tidak ada yang ingin bertanya. Selanjutnya adalah kejadian saling lepas. Suatu
dua buah kejadian dikatakan saling lepas jika masing-masing kejadian tidak mempengaruhi hasil kejadian dari keduanya. Terkadang kalau saling lepas itu dia banyak menggunakan kata atau pada soalnya. Seperti contohnya seperti ini. Akan dipilih ketua OSIS dari 5 siswa laki-laki dan wakil ketua OSIS dari 4 siswa perempuan. Nah, dua kejadian ini dikatakan saling lepas. Karena ketika kita memilih salah satu dari 5 siswa laki-laki untuk dijadikan sebagai ketua OSIS, maka yang kita lakukan tadi dalam pemilihan ketua OSIS dari 5 siswa laki-laki tidak akan mempengaruhi hasil dari pemilihan wakil ketua OSIS yang dipilih dari 4 siswa perempuan tadi. Berarti dua kejadian ini tidak saling berhubungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, Ibu lanjutkan. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Artinya terdapat dua buah kejadian yang saling berhubungan. Contohnya, dari setumpuk kartu print sebanyak 52 kartu akan dipilih kartu as dan kartu heart. Maka seluruh ruang sampel yang dapat kita hasilkan dari yang pertama yaitu pengambilan kartu as, ada as heart, kan kalau di breed dia ada 4 ya, ada heart, spade, club, dan diamond. Nah, masing-masing kan memiliki kartu as. Maka ruang sampel pada kejadian yang pertama yaitu dalam pengambilan kartu as, maka dihasilkan ruang as heart, as spade, as club, dan as diamond. Nah, untuk kejadian yang kedua, yaitu dalam pengambilan kartu heart, berarti seluruh kartu heart diambil. Mulai dari as, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai dengan Q. Nah, itu artinya di sini terdapat as heart dan pada pengambilan yang kedua juga ada as heart. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa dari dua kejadian tersebut saling berhubungan karena memiliki titik sampel yang sama yaitu as heart. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Itu tadi untuk hal-hal yang mungkin kita temui pada materi peluang. Selanjutnya, Ibu mulai ke aturan penjumlahan dan perkalian. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan
di mana cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2, sampai dengan cara ke-N dengan PN dengan kemungkinan yang berbeda. Jadi kalau penjumlahan ini seperti cara pertama itu terdapat sekian cara atau kita sebut dengan P1 cara. Kemudian dalam cara yang kedua terdapat sejumlah P2 cara dan cara yang ketiga dengan sejumlah N cara. Nah, jadi untuk mencari banyaknya kejadian atau banyaknya cara yang akan dihasilkan, maka kita hanya menjumlahkan masing-masing cara, masing-masing hasil dari cara pertama, cara kedua, dan cara ketiganya saja, dan seterusnya. Kemudian untuk contohnya, seperti ini, contoh jika ingin pergi ke sekolah, Ani memiliki dua cara, yaitu menggunakan mobil. Nah, di sini dia punya dua mobil, ada mobil sedan dan minibus. Kemudian, cara yang kedua, dengan menggunakan motor. Dia punya dua motor, yaitu Honda dan Yamaha. Nah, di sini ditanyakan berapa banyak cara untuk Ani pergi ke sekolah. Karena keduanya saling berlainan, mobil dan motor ya ada dua golongan atau dua kelompok, maka kita dapat menggunakan aturan penjumlahan, yaitu dengan cara pertama di mana ia menggunakan mobil. Di situ ada dua cara, yaitu menggunakan mobil sedan dan minibus. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan motor dengan dua cara juga, yaitu menggunakan Honda dan Yamaha. Jadi ini yang pertama dia memakai motor. Ini punya dua cara. Yang pertama adalah menggunakan Honda dan Yamaha. Berarti ada dua. Kemudian dia juga punya mobil, yaitu dengan tipe sedan dan minibus. Maka masing-masing dia mempunyai dua cara, yaitu menggunakan motor Honda Yamaha
Kemudian mobil menggunakan sedan dan minibus. Jadi seluruh cara untuk Ani dapat pergi ke sekolah adalah 4 cara, yaitu menggunakan mobil sedan dan minibus, kemudian motor Honda dan Yamaha. Total ada 4 cara. Koreksi tadi untuk kejadian tidak saling lepas. Di sini pada kartu BRID-nya tidak ada 1 ya. Jadi hanya ada pengambilan kartu BRID dengan tipe heart mulai dari as, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan Q. Sampai dengan aturan penjumlahan, apakah ada yang mau ditanyakan? Mbak Rizka, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Atau yang lainnya? Jika ingin bertanya, Ibu persilakan. Belum, Bu, lanjut. Belum ya, sudah jelas untuk aturan penjumlahannya. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Nah, jika tadi kalau aturan penjumlahan dia hanya menjumlahkan cara-caranya karena tidak saling berhubungan. Nah, kalau pada aturan perkalian ini lebih banyak soalnya itu saling berhubungan. Jadi, aturan perkalian didefinisikan sebagai suatu kejadian dapat terjadi dalam beberapa tahap yang saling berurutan, di mana tahap pertama dengan hasil Q1 cara, tahap kedua dengan Q2 cara, tahap ketiga dengan Q3 cara, dan seterusnya sampai dengan tahap ke N dengan Qn cara. Maka kejadian tersebut yang terjadi adalah dalam Q1 dikali dengan Q2 dikali dengan Q3 dan seterusnya sampai dengan Qn. Contohnya, di sini Ibu punya soal berapa banyak cara untuk memilih pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa. Karena pemilihan ini saling terkait ya, jadi kita menggunakan aturan perkalian. Pada tahap pertama, kita akan memilih ketuanya terlebih dahulu. Karena di sini ada 5 siswa yang akan dipilih, maka jumlah banyak cara dalam kita memilih ketua adalah sebanyak 5 cara. Bisa melihat ya. Nah, ini sebanyak 5 cara. Untuk pemilihan ketua ada 5 cara. Kemudian dari 5 siswa itu kita sudah memilih 1 ketua. Berarti pada tahap kedua kita memilih sekretaris. Sisa dari 5 orang siswa tadi kan berarti sudah menjadi ketua 1. Berarti dalam pemilihan sekretaris kita hanya punya 4 kandidat siswa. Berarti banyak cara kita memilih sekretaris adalah sebanyak 4 cara.
Ini 4 cara. Kemudian dalam memilih bendahara, kita menggunakan tahapan yang ketiga, karena tahap pertama sudah memilih ketua, tahap kedua memilih sekretaris, yang tahap ketiga berarti kita tinggal memilih bendahara. Karena dari 5 siswa atau 5 kandidat tadi yang diajukan, sudah terpilih 2, yaitu sebagai ketua 1 dan sekretaris 1, maka sisanya dalam kita memilih bendahara hanya ada 3 kandidat siswa, yaitu ada 3, maka di sini terdapat 3 cara dalam kita memilih bendahara. Karena ketiganya saling berhubungan dalam pemilihannya, maksudnya dalam tahapan-tahapan, maka kita menggunakan aturan perkalian. Jadi tinggal kita kalikan saja hasil tahap pertama, hasil tahap kedua, hasil tahap ketiga. Berarti di sini 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3, hasilnya adalah sebanyak 60 cara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ada yang ditanyakan ya? Oke, Ibu lanjutkan terlebih dahulu. Pada aturan perkalian yang kita gunakan tadi adalah cara pengisian kotak. Nah, untuk soal-soal lainnya, Ibu contohkan dalam pengisian kotaknya. Caranya contohnya saja, di sini Ibu punya soal, banyak angka mulai dari 1 sampai dengan 6 akan dibentuk dalam urutan ratusan yang berbeda. Banyaknya angka yang terbentuk adalah, berarti di sini adalah ratusan ya. Ratusan yang berbeda. Kalau ratusan, berarti di sana terdapat 3 angka. Yang pertama adalah angka ratusan, yang kedua angka puluhan, dan yang pertama tadi angka ratusan, kedua puluhan, dan ketiga satuan. Caranya sama, berarti di sini ada 3 tahap, yaitu memilih angka ratusan, kemudian angka puluhan, dan langkah ketiga adalah memilih angka satuan. Berarti untuk mengisi ratusan, kita tinggal mengisi dengan jumlah data yang ada. Di sini datanya adalah 6, karena mulai dari 1 sampai dengan 6. Selanjutnya, karena tadi ratusan sudah kita memilih 1 angka, berarti tinggal ada 5 angka yang tersisa, yaitu 1, 2, pilihan dari angka-angka yang 1 sampai dengan 6, kita sudah memilih 1 sebagai angka ratusan, berarti pada tahap kedua, kita memilih puluhan. Memilih puluhan sebagai langkah kedua, berarti tinggal 5 angka, karena di depan tadi sudah kita ambil sebagai angka ratusan, kita pilih salah satu. Tapi kita tidak tahu angka mana yang kita pilih sebagai angka ratusan. Karena di sini hanya kita hitungnya banyak caranya. Kemudian setelah kita pilih angka puluhan, berarti tadi 5. Angka yang tersisa hanya ada 5 yang bisa kita jadikan angka puluhan. Berarti peluang atau caranya ada 5 cara. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan satuan. Karena tadi kita sudah memilih 2 angka sebagai ratusan dan puluhan, maka
sisa angka yang kita miliki hanya 4 angka. Berarti pada langkah ketiga hanya ada 4 angka atau 4 cara yang bisa kita pilih sebagai angka satuannya. Maka seluruh angka ratusan yang akan terbentuk adalah 120 cara dalam kita menyusun angka ratusan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Ibu berikan contoh yang lainnya. Jika tadi pada soal pertama kita diminta untuk menggunakan angka-angka yang berbeda dalam setiap angka ratusan, puluhan, maupun satuannya, pada soal yang kedua diminta untuk membentuk angka dalam ratusan dan angkanya boleh sama, maka banyak bilangan yang terbentuk atau banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat suatu angka ratusan. Caranya adalah seperti ini. Pada angka ratusan, kita bisa memilih dari seluruh angka yang ada. Berarti ada 6 cara. Selanjutnya, pada angka puluhan, kita juga bisa memilih atau bisa mempunyai 6 cara dalam menentukan nilai puluhannya. Karena pada soal tertera angka boleh sama. Berarti kita bisa memilih angka ratusan dan angka puluhan yang sama. Misal, angka ratusan pertama yang kita pilih adalah 2. Kemudian, kita bisa memilih angka puluhan yang sama seperti angka ratusan, yaitu 2. Kemudian, angka satuannya juga kita bisa memilih 2. Karena di sini tertera bahwa angka-angka yang kita susun boleh sama. Berarti tidak ada pengurangan dalam setiap langkah. Jadi ratusan kita bisa memilih 6, puluhan bisa memilih 6, satuan bisa memilih 6. Berarti tinggal kita mengalihkan seluruh kotak ini ya. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Hasilnya banyak bilangan yang dapat kita bentuk dengan angka-angka yang sama yang kita bentuk dalam bentuk ratusan adalah sebanyak 216 bilangan ratusan. Atau susunan angka ratusannya adalah sebanyak 216. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau semisal Ibu meminta untuk dari 6 angka ini yang Ibu tulis, sebentar. Dari angka 1, 4, 5, 8, 9, Ibu minta untuk membuat angka di sini Ibu mau meminta kalian untuk membuat angka puluhan yang sama dengan angka mulai dari 1, 4, 6, 8, 9.
Di sini siapa yang bisa menjawabnya? Apakah jawabannya 25? Bu. Bagaimana? Jawabannya 25. 5 kali 5. 25, Bu. 25, Bu. Ya, Itu bukan. jawabannya adalah 25 cara. Oke, selanjutnya Contohnya adalah banyak angka mulai dari 1 sampai dengan 6 akan dibentuk dalam ratusan yang angkanya berbeda dengan hasilnya nanti adalah ratusan bernilai genap. Maka banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? 60, Bu. 60, Bu. Oke, dari mana 5 kali kalian bisa 4 kali menjawabnya 3. itu 60? Ya ratusan 5, puluhannya 4, satuannya 3. Oke, dilihat lagi syaratnya yang tertera di situ. Angka berbeda dengan hasil genap. Genap loh ya, kalau kalian mengisinya 6 dikali 5 dikali 4, tentunya kita pada yang nilai satuan, bisa saja dia bernilai ganjil, yaitu mungkin 1, entah itu 3, entah itu 5. Berarti kalau semisal angka satuannya dia bernilai ganjil, maka angka yang bernilai ratusan itu tentu saja dia akan bernilai ganjil. Maka caranya adalah kita isi terlebih dahulu nilai satuannya. Nah, coba dilihat. Di sini ada berapa angka genap yang tertera? 3, 2, 4, 6. 3, Bu. 2, 4, 6. Berarti ada 3 angka. Kemudian, kita lihat lagi. Syaratnya yang di situ adalah angkanya berbeda. Jika kita sudah mengisi satuannya, kita langsung beralih ke ratusannya. Kita sudah memilih satuan dengan 3 cara, berarti tinggal kita memilih ratusan dan puluhan. Tadi satuannya sudah diambil 1 ya, berarti tinggal berapa? Berapa cara dalam kita membentuk angka ratusannya? 5, Bu. 5. Oke, ratusannya 5. Kemudian, puluhannya 4. 4. 4 ya. Oke, berarti banyak bilangan genap dalam skala ratusan yang terbentuk adalah 60. 60. sama nilainya 60 ya. Kemudian Ibu coba lagi. Oke, siapa yang mau mencobanya? 120 bukan, Bu? Oke, kita hitung ya. Untuk satuannya
4. 4. Kemudian pada puluhan 5. 5. 5. pada ratusan 6. 6. hasilnya 120. 120 cara. Oke, sudah betul ya? Sudah paham mengenai mengenai pengisian kotak? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Ya. Oke, selanjutnya adalah notasi faktorial. Sebelumnya ada yang sudah pernah menemui soal faktorial seperti ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti sudah paham untuk atau aturan notasi faktorialnya. Jadi, kalau notasi faktorial seperti contohnya 3 faktorial berarti 3, 2, 1. Artinya 3 dikali 2 dikali 1. Sedangkan 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1. N faktorial berarti N dikali N negatif 1. N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3 faktorial. Berarti N3 faktorialnya adalah N3 dan seterusnya. Kemudian kalau N plus 2 faktorial, berarti dimulai dari N plus 2, N plus 1, dikali dengan N, dikali N dikurangi 1, dikali dengan N dikurangi 2, faktorial maksudnya, dan seterusnya sampai dengan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pembagian notasi faktorial. Pembagian dalam notasi faktorial di sini ada pembagian, bentuk pembagian ya maksudnya, yaitu 3 faktorial per 5 faktorial dapat kita bentuk seperti yang kalian lihat di layar, yaitu 3 faktorial berarti 3, 2, 1 dibagi dengan 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, atau bisa kita tulis seperti ini, 3 faktorial dibagi 5 dikali 4 dikali 3. Kemudian kita tinggal mengeliminasi saja 3 faktorial dengan 3 faktorialnya, baru kita operasikan lanjutannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 4 menit, Ibu cukupkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Ibu mau menginformasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir Ibu melakukan PJJ dengan kalian, karena insya Allah hari Senin dari kampus sudah melaksanakan penarikan untuk magang. Ibu harap selama pembelajaran yang sudah kita lakukan sejak bulan Agustus bisa bermanfaat bagi kalian, bermanfaat bagi Ibu, dan Ibu harap silaturahmi kita tidak terputus sampai dengan di sini. Kalian bisa tetap TC Ibu untuk menanyakan materi-materi yang mungkin belum kalian
pahami atau soal-soal yang ingin kalian tanyakan ke Ibu uh, di luar kegiatan PJJ ini, dan juga kan ini Ibu sudah mau penarikan. Setelah penarikan juga nanti kalian juga bisa sharing-sharing ke Ibu mengenai soal-soal yang kalian dapatkan. Terima kasih atas waktunya selama bulan Agustus sampai bulan November ini ya. Terima kasih juga, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian untuk minggu sebentar lagi kan kalian sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester. Ibu harap kalian rajin belajar, kemudian mengulas kembali soal-soal baik yang Ibu berikan maupun dari bimbingan belajar kalian. Ibu cukupkan terlebih dahulu. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.